Oke, dimulaikah? Boleh Bu, silahkan. Baik, ini pesertanya 9, nampaknya semakin tajam, jadi semakin berkurang ya. Artinya sudah semakin susah untuk mengikuti mungkin ya. Jadi apa yang ingin saya sharing di sini tuh perkuliahan tahun lalu. Jadi mungkin beberapa perintah-perintah saya mungkin sudah lupa dan sambil jalan itu tadi ya, sambil belajar bersama begitu. Nah, untuk itu saya share tentang diabetes. Ini data yang sudah ada di internet. Salah satu sumber data itu namanya Kaggle begitu ya. Sehingga Kaggle juga mengadakan lomba-lomba untuk pengolahan data itu. Saya pernah coba melamar misalnya lomba di Bank BNI begitu. Ternyata salah satu materi untuk lombanya itu adalah terkait machine learning begitu. Jadi saya mengikuti itu, datanya diambil dari internet juga. Nah, ini salah satu contoh data yang sudah ada tentang diabetes. Kemudian karena saya ingin menjelaskannya secara lebih mudah bagi mahasiswa S1 tadinya begitu, sehingga datanya ditulis dalam bahasa Indonesia, fitur-fiturnya ya. Jadi data ini dari National Institute Diabetes ya, tentang ginjal dan diabetes ini dari di sini universitasnya tidak tertulis ya, tapi ini National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. Jadi nanti kalau dilihat di situ ada link menuju ke sana ya. Kalau kita klik di situ, nanti teman-teman bisa lihat sumber datanya. Dan ini ada PIMA Indian Diabetes Database. Jadi mimpi saya sebetulnya Magister Science Data itu punya collection of this gitu, koleksi data. Ya, koleksi data yang boleh dibuka umum, boleh untuk pribadi. Jadi di sini ada lisensinya juga begitu ya. Itu yang sehingga kepemilikannya tetap menjadi milik si pembuat atau yang tertulis di situ. Nah, terkait dengan data diabetes ini, kemudian saya tuliskan dalam bahasa Indonesia, dan kemudian di situ tidak ada story yang dibaca, tetapi itu tadi mimpinya adalah let the data speak gitu ya. Jadi biarkan data bicara gitu supaya kita bisa bermain lebih leluasa. Nah, datanya itu bentuknya adalah sudah terkoleksi dengan bagus supaya dapat terolah. Nanti mau taskbarnya kok enggak kelihatan. Tadi sudah saya buka ya. Oops, kan ini saja. Show in folder. Ini kita pakai Notepad ya. Notepad++ itu bagus untuk menampilkan program maupun data gitu ya. Jadi karena kalau program dia enggak panjang-panjang begitu, tetapi bisa per baris seperti yang kita kehendaki gitu. Kalau Notepad saja itu menyebabkan kalau kita program dibuka di sini itu menyebabkan panjang-panjang ya. Kemarin mungkin Daniel sudah menunjukkan bagaimana save program di sini ya. Misalnya data yang lain juga besok itu tentang oil yang Excel itu kita buat di dalam CSV karena ternyata menurut saya itu teknik pengolahannya lebih mudah gitu dibanding Excel gitu ya. Langsung simpan save as CSV begitu, kemudian kita tinggal memanggil kembali di Python gitu. Nah, ini ada kehamilan, glukosa, tekanan darah, tebal kulit, insulin, BMI. BMI itu body mass index, fungsi pedigree, kemudian umur, ada luaran. Ini ada output gitu. Nah, output ini variabel boolean, artinya variabel target yang berisi 1, 0. Ya, kalau di oil sample itu saya milihnya oil change gitu ya. Ada false and true, misalnya seperti itu. Jadi file ini nanti kemudian saya analogikan untuk pertemuan besok
begitu. Ya, satu ini adalah yang terukur diabetes, 0 itu tidak. Jadi ini ada berapa ya? Sekitar, saya lupa tadi 700 sekian di sini di bawah. Oh ya, 769 yang dideteksi atau disurvei begitu, kemudian disimpan dengan rapi datanya ya, di mana semua hamil, dan kemudian apakah itu ada kaitannya dengan diabetesnya ya, antara dengan beberapa fitur yang diukur selain hamil, glukosa. Nah, ini kehamilan dalam kalau ada angka 6, 1, 8, 10 dan seterusnya tentunya berarti dalam bulan gitu ya. Nah, kalau glukosa saya enggak tahu ya satuannya begitu. Di sini tidak ditulis atau penjelasannya tentu ada di suatu tempat satuannya. Saya lupa tulisan saya yang menjelaskan tentang data ini begitu, taruhnya di mana gitu. Satuannya dan seterusnya ya. Nah, baik, itu data sudah terlihat cantik gitu ya. So, apa yang ingin kita modelkan dari data ini ya, idenya yaitu yang diabetes dan yang tidak diabetes itu bagaimana ditunjukkan oleh fitur-fitur ini begitu ya. Ini kita katakan fitur-fitur atau variabel atau faktor, apalagi ya, atribut, ada yang menyebutnya atribut ya. Kalau di klasifikasi sepertinya lebih suka menggunakan kata atribut gitu ya. Semoga saya tidak salah ya Daniel. Daniel ketemunya apa? Kemudian Fitur. Oh, fitur ya. Oke. Kita kembali ke, jadi setelah data ini kita kembali ke diabetes data. Ini saya simpan lokal begitu. Jadi kita tidak ya, kita simpan lokal begitu, dan di sini seperti biasa kita ingin membiarkan data bicara itu dengan lewat gambar dan mungkin berapa sedikit statistika nantinya, dan bagaimana itu data diolah lewat data frame dengan menggunakan Pandas. Tipe-tipe data begitu sudah dijelaskan kemarin. Kemudian fungsi-fungsi yang mungkin dipanggil diperlukan ya, ada NUM, NAMPI, SNP dan seterusnya. Kemudian Seaborn itu juga terkait dengan visualisasi data dari library Pandas, sehingga kita gunakan Seaborn. Mudahnya begini ya, kita di zaman internet itu tinggal bertanya pada internet, how to draw apa gitu kan ya, data ini gitu, itu with Python gitu ya. Jadi zaman saya sendiri kan tidak ada Python dulu, tapi sekarang di internet sudah banyak. Jadi kira-kira mudahnya belajar seperti itu. Kemudian ya ini kita loading datanya gitu kan. Ya, read CSV, kemudian diabetes kolom itu artinya memanggil kolom-kolomnya berisi apa saja, nama fitur-fiturnya begitu. Ya, kemudian kita cek datanya betul enggak, terbaca seperti apa begitu, dan itu dengan diabetes head biasanya menampilkan hanya beberapa pertama, 5 pertama. Seperti yang disampaikan mulainya indeks dari 0 sehingga dimulainya dari 0. Jadi kalau 729 tadi berarti dia sampainya 728 barisnya, atau ada 728 orang yang disurvei. Nah, ini luar biasa ya, bisa menyimpan data sekitar 728 yang disurvei gitu ya, dengan bagus. Ya, jadi saya berharap lembaga kita begitu ya, kalau mencatat rapi gini ya. Oke, kemudian ini sudah ada ya, kehamilan, glukosa, tekanan darah, cantik. Jadi angkanya angka cantik, angka numerik begitu. Luaran ditulis 1010. Nah, kalau di data oil sample itu false dan true itu nggak perlu diganti, nggak apa-apa ternyata. Ya, kita tetap bisa melakukan pengolahan.
hanya di beberapa tempat kalau kita butuh numerical itu harus diubah menjadi 10 gitu ya. Nah, kita ingin tahu berapa panjang, berapa banyak, itu 768 ternyata ya, bukan 29, tapi 768, dan ini 9, ada 9 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini termasuk targetnya, ya, variabel targetnya, dan biasanya sudah ditulis di sebelah kanan, gitu ya, biasanya. Apakah itu berpengaruh kalau dia tidak di sebelah kanan atau di tengah? Ternyata tidak perlu gitu ya. Kita tinggal menyebut nanti yang kita sebut sebagai apa fitur-fitur yang independen ini apa, begitu kita panggil aja, kemudian targetnya apa kita panggil. So, karena kita ingin melihat berdasarkan data ini diabetes atau tidak diabetes berdasarkan fitur yang diukur, begitu ya, maka kita kelompokkan, kita melihat seberapa banyak atau yang tidak diabetes dan seberapa banyak yang diabetes atau sebaliknya. Semoga ini saya tidak salah bahwa data ini mendefinisikan yang tidak diabetes itu 500 orang, yang diabetes 268 orang. Ya, jadi ini sudah terukur secara medis begitu maksudnya. Ya, nah untuk apa ini dilakukan pengolahan? Jadi idenya nantinya kalau ada orang yang terindikasi diabetes atau tidak atau belum jelas, begitu nanti bisa berdasarkan fitur-fitur ini dia berada di kelompok mana kalau sudah diklasifikasi gitu ya. Jadi misalnya ini ada kasus ini misalnya ini kakak barusan sakit gitu ya, sakit kemudian dia pernah diabetes ya, tetapi gulanya dicek oke gitu ya, gula itu penyakit glukosa, tekanan darah dicek oke, dan organ tubuhnya dicek oke begitu ya. Jadi semuanya oke. Jadi dari kesehatan bingung ya, apakah sakitnya tergolong sakit apa begitu misalnya. Nah, itu kelompok. Nah, ini misalnya di sini padahal secara fisik dia sakit. Tetapi dia tergolong sakit apa ya, rumahnya sakit apa itu tidak. Ternyata dengan ukuran beberapa ukuran itu ada yang misalnya karena darah terlalu encer misalnya ya. Jadi ada darah encer atau darah terlalu kental itu juga menjadi kasus kesehatan ya. Jadi kalau terlalu kental biasanya hubungannya dengan tekanan darahnya tinggi gitu kan. Ya. Kalau encer mungkin sebaliknya. Tekanan darah mungkin normal gitu ya, tapi kekentalan berpengaruh gitu. Ya. Itu contoh ya. Nah, sekarang let the data speak. Itu artinya kita pengen apa saja, pengen menggambar apa saja, ingin menampilkan gitu untuk masing-masing fitur distribusinya bagaimana untuk masing-masing fitur dan masing-masing luaran, yaitu yang diabetes maupun yang tidak. Jadi tinggal ngikutin ya, diabetes group by ini saya beri nama luaran, terus itu his fig size 99, tinggal ngikuti dari sononya ya. Kalau misalnya ada banyak fitur, berarti kita harus mengukur mananya yang ini gitu misalnya ya. Gitu. Jadi boleh dimainkan, dicoba-coba aja. Nah, tentunya secara statistik mungkin ada diskusi di sini begitu ya. Apakah distribusi ini berpengaruh terhadap diabetes atau tidak? Tentunya membandingkannya mungkin antara fitur ya, fitur yang diabetes dan tidak untuk kasus yang kehamilan begitu ya. Apakah distribusinya sama? Ini di bawah ini yang 0, yang atas kan 0 nih berarti gambar di dalam beberapa baris, 3 baris ini itu yang untuk yang tidak diabetes.
Kemudian gambar yang di bawah untuk yang diabetes gitu ya. Nah, kemudian tentunya expert atau para tenaga medis mungkin yang mencirikan pembeda keduanya, misalnya biasanya yang diukur kan insulinnya gitu kan ya, distribusi. Harapannya kita tanpa matematika, distribusi insulinnya mestinya berbeda ya gitu. Oh, ini sekilas hampir sama ya kan, hampir sama nih sekilas. Nah, jadi orang statistik itu tentunya akan membahas ini ya, kesamaan ataupun perbedaan distribusi ini gitu, terkait dengan masing-masing fiturnya ya, termasuk dengan masing-masing fiturnya. Jadi ini bisa diskusikan dengan banyak kosakata statistik, tetapi orang data science itu enggak dalam-dalam amat kok ya dengan distribusi begitu. As long as you know what we want, what the target gitu, cukup gitu ya. Karena tadi kecepatan data itu lebih penting dalam pengolahan. Nah, jadi ini udah gambar selesai gitu ya. Silakan dibicarakan. Mungkin diabetes ternyangkut dengan glukosa ya. Kita lihat dengan glukosa di situ. Mestinya mungkin ada dicuplik ya. Nah, ini saya nyupliknya enggak ngerti ya. Glukosa, mungkin si siapa Daniel apa ya, distribusi glukosa pada kasus ini yang diabetes dan yang tidak sejauh mana. Kalau sekilas begitu, ini yang glukosa di atas, ini ya, yang di sini ya, itu adalah yang diabetes. Ini sekilas. Nah, ini yang harapannya berbeda. Yes, gitu ya. Ini ya agak di sini meruncing di tengah begitu. Tapi yang jadi distribusinya lebih tajam begitu ya idenya. Itu yang tidak, sedangkan yang diabetes itu, nah ini kita lihat terdistribusi jauh lebih banyak di antara 100 sampai 200. Jadi data atau diabetes itu kalau ditunjukkan dari sisi glukosa, nilai glukosa atau distribusi glukosa, ini sekilas ya tanpa statistik, maka kita bisa melihat dari gambar bahwa terlihat perbedaan yang signifikan distribusi antara yang diabetes dan yang tidak gitu ya. Ini di sini meruncing, yang satunya melebar ke kanan. Begitu. Jadi kita bisa menyimpulkan dari sini, ini sebagai faktor yang mendominasi untuk menunjukkan perbedaan di keduanya. Itu kan ya, dalam hal ini glukosa. Tapi di antara semua mana yang paling menunjukkan atau mendominasi perbedaan itu, nah lagi-lagi statistik ya, lagi-lagi statistik. Ini masih sekilas ya gambar ya, jadi gambar itu mempermudah untuk kita mengira-ngira gitu kan ya. Kira-kira kita temukan ya perbedaan yang mencolok itu di glukosa, insulin adakah, umur, BMI adakah tidak, umur, aduh anjing maaf itu anak-anak kecil saya berisik. Fungsi pedigree, saya lupa fungsi pedigree apa ya, hati atau apa, fungsi hati atau apa saya lupa ya. Itu distribusinya juga, ini gambarnya looks a bit different ya, agak berbeda ya, harusnya dijejerkan gitu ya. Nah saya tadi menjejerkan error-error melulu gitu ya, udahlah nanti si Daniel. Ya, kemudian ini juga diukur tebal kulit, menarik ya, tebal kulit juga mungkin kulit orang Indian ini, orang Indian ya, itu berpengaruh juga di situ tebal kulitnya, antara yang diabetes atau tidak berpengaruh enggak ya.
ini orang luar itu lebih detail begitu ya. Saya pernah, anak saya tuh sakit panas yang intinya sebetulnya diare itu. Tapi mereka sampai mengukur, orang Eropa ya, mengukurnya sampai perbedaan ukuran tangan atau bagian tubuh yang kiri lebih besar daripada yang kanan. Karena saya kidal, sehingga anak saya terbawa bahwa dia ukurannya menjadi lebih besar yang kiri dibanding yang kanan. Jadi itu dicermati begitu. Jangan-jangan karena ukuran badan yang tidak seimbang kiri dan kanan. Nah, di sini tebal kulit. Nah, itu diukur juga begitu ya. Nah, sekilas what about that? Sekilas ini agak ke bawah gini ya. Sekilas tidak terlalu mencolok ya. Di atas juga begitu, tidak terlalu mencolok. Oke, itu kira-kira bagaimana mencermati data by visual ya. By visual nanti tinggal didekatkan gitu. Kemudian pada waktu mengolah data atau sebelum melakukan analisis seperti biasa, ya kadang-kadang data itu kan tidak cantik. Tidak cantik itu ada yang missing, ada yang none gitu ya. Nah, ini ada common di Python, diabetes is null sum. Diabetes is na itu yang 0, kemudian yang NA none atau none itu adakah gitu ya. Itu dicek. Ternyata masing-masing tidak ada ya. Tidak ada gitu. Jadi kalau yang 0 dan yang none tidak ada, sehingga kita bisa lihat secara statistik dengan secara statistik deskriptif dengan diabetes describe. Ya, deskriptif itu melihat banyaknya data, rata-rata, standar deviasi, minimumnya berapa, ini kuantil, kemudian ini tengahnya, kemudian ini apa 3/4-nya, apa istilahnya. Kemudian ini maksimum, ya masing-masing fitur. Oke, nah ini menarik ya. Oh ya, ini karena ada kata min dan standar deviasi, karena di sini di sini kan ada 1 dan 0 ya di luaran, jadi ada tulisan semacam ini, itu ya. Jadi maknanya hanya yang selain luaran, gitu ya, yang dilihat. Kemudian, oke, nah sekarang tentang gambar data. Itu ada banyak sekali di Seaborn. Nah, ini ada banyak sekali, dan sayang sekali bahwa ini saya belum paham benar, tapi kalau mau dicermati ya, di sini ada Seaborn plotting gitu ya, Seaborn plot. Nah, di situ ada banyak mestinya. Nah, ini ada line plot. Oh, tadi kelompoknya yang mana ya? Begitu. Ini ada yang scatter. Nah, ini gambarnya. Kemudian ini apa nih? SNS line plot data flight weight gitu ya. Kemudian data flight X year. Dan seterusnya ini ya. Dan ada jenis lagi yang lain, saya lupa ini di mana itu ya. Yang lengkap. Ini hanya khusus line plot begitu. Ini bahkan random normal ya, X dan Y-nya apa begitu. Jadi ini orang-orang komputer science bagaimana menampilkan data supaya cantik, enak dilihat. Ada juga yang ini tadi ada swarm gitu ya. Visualize with Seaborn. Ya, ada macam-macam di sini. Ya, itu Seaborn. Ini semua garis. Nah, ini histogramnya tadi sudah. Mungkin kita ingin lihat apa ini namanya? Aku kok lupa ini namanya. Gambar mappingnya ini ya. Kalau kita lihat 3 dimensi, kemudian kita lihat di 2 dimensi. Ini supaya terlihat kalau yang bagian tengah, misalnya seperti ini, itu artinya dia ada minimum di situ. Ya, kalau lihat ada gelombang begitu, kemudian oh di sana itu ada bagian di mana ada bagian minimumnya. Begitu. Jadi ini kadang-kadang kita ingin melihat dalam 2 dimensi demikian. Sentralnya seperti apa,
Dan ini misalnya tentang pair plot, ya, pasangan masing-masing masing-masing variabel begitu. Data iris mungkin kita bisa ya tak coba ya, tetapi karena mungkin banyak, jadi bermain untuk masing-masingnya. Ini ada swarm plot gitu ya. Swarm plot, saya pikir swarm ini kayak swarm itu kan namanya sekerumunan, segerombolan ya. Kalau burung tuh segerombolan itu ada namanya swarm, algoritma swarm misalnya ya. Itu misalnya. Nah, di sini segerombolan. Jadi data dibuat gerombolan seperti ini. Pemahaman saya tentang hal ini, oh ini bagaimana sebarannya, apakah itu misalnya agak meruncing begitu ya. Ada yang untuk data yang agak meruncing begitu, penjelasannya seperti apa. Nah, itu belum paham. Ini baru satu fitur saja. Tekanan darah terhadap untuk masing-masing yang diabetes dan tidak. Ini yang tidak dan yang diabetes gitu ya. Kalau kita lihat sekilas tekanan darahnya terbedakan begitu ya. Terbedakan. Kalau lihat profilnya, jadi keduanya terbedakan. Nah, bisa juga ya, ini saya ganti dulu ya. Misalnya tadi yang menonjol tadi atau yang terlihat adalah tentang glukosa misalnya ya. Glukosa. Nah, ya harapannya lebih terbedakan lagi gitu ya. Tadi kan menurut grafik. Nah, ya ternyata betul. Tadi kan kita sambil melihat secara histogram itu kita sudah lihat bahwa glukosa itu mendominasi keberbedaan antara yang berdiabetes dan yang tidak. So ini juga terlihat dengan cara yang sama. Jadi kalau dibandingkan dengan yang tadi begitu, tentunya ini lebih menonjol ya. Kalau yang tadi ada bentuk kemiripannya gitu. Jadi tadi kalau ingin dikatakan mana yang dominan, sekilas dari kesimpulan sejauh ini, glukosa mendominasi perbedaan antara orang yang diabetes dan tidak. Dan ini terkonfirmasi dengan apa yang kita dengar pada umumnya kebiasaan antara orang diabetes dan tidak, gitu ya. Jadi kesimpulan yang kita buat pun juga merujuk pada keadaan yang biasanya ditemukan. Nah, ini tadi kita temukan di situ ya, SNR pair plot, namanya kan tadi diabetes Indo ya, atau diabetes. Diabetes. Ini data sama dengan diabetes ya. Spesies size, hue apa ini? Hue-nya luaran ya, hue-nya luaran. Ya, di copy aja. Size-nya whatever. Nah, ini adalah pair plot ya. Kalau ada warning, itu artinya sebetulnya pas bagian ini dia jalan tetapi tidak sempurna ya. Ada hal yang harus dibetulkan di dalamnya ya, warning itu. Ada hal yang tidak pas lah begitu. Ini sedang memaksakan gitu ya. Kalau warning ya. Ini sambil menunggu, yang di bawah itu ada luaran dan BMI ya. Ini kalau kita lihat kan swarm plot tadi ya, BMI dengan antara diabetes dan tidak, ini masih lebih agak mirip lah gitu ya, sehingga itu tadi kita menyimpulkan masih bahwa glukosa yang masih mendominasi perbedaannya ya, mendominasi. Jadi pertanyaan, nice gitu ya, berhasil gitu ya. Ini di antara nanti ya, kalau saya orang matematik udah muncul gambarnya, udah seneng. Tinggal ngomongnya, oh no, anginnya keras sekali di sini, tapi tak lumayan bisa jadi agak dingin. Ya, oke. So, sejauh ini, angin saya ya. Jadi ini pair plot ini maksudnya apa sih ini? Ini kehamilan dengan apa nih yang bawah? Ini gara-gara ukurannya tidak saya atur ya, saya atur kehamilan dengan glukosa misalnya di baris di kolom kedua ya.
Kolom kedua, misalnya ini kan glukosa, misalnya di sini gitu ya. Terus yang di bawah itu adalah terkait dengan, ya terkait dengan yang bawahnya adalah glukosa misalnya ya. Ya, kalau glukosa dengan glukosa karena di kolom 2, kemudian glukosa dengan yang pertama aja ya, glukosa dengan yang bawah sendiri adalah kehamilan, misalnya bagaimana gitu ya. Kemudian sedangkan warna itu ditunjukkan oleh yang diabetes dan tidak ya. Kalau kita lihat yang banyak itu tadi kan yang 0 ya, yang tidak diabetes. Jadi kemungkinan ini ya, yang gelap ini itu yang tidak diabetes ya. Sama di sini kelihatan yang biru itu kan 0, yang agak orange, agak coklat itu yang 1. Oke. Jadi lagi-lagi dari daftar ini kita sebentar ya, saya ganjal dulu bantal saya, apa namanya, jendela. Iya, sambil menunggu Bu Hana. Jadi dengan pair plot ini kita bisa melihat juga korelasi antar fitur. Biasanya ketika kita mau membuat machine learning algoritma, mau training, nah kita bisa mengecek ada nggak korelasi antar fitur. Karena kalau misalnya ternyata dua fitur kita itu berkorelasi tinggi, tapi kita tetap pakai, nah itu bisa mempengaruhi performa algoritma kita. Jadi kalau misalnya kita punya dua fitur yang berkorelasi tinggi, kita bisa gugurkan satu fitur dan pakai satu aja. Nah, untuk ngeceknya salah satu untuk menduga sebelum kita lakukan tes bisa lihat pair plot. Gitu. Terima kasih. Silakan Bu. Iya, ya ada kepentingan korelasi itu seperti itu ya. Ada yang digugurkan tapi itu untuk kepentingan regresi ya. Kalau saya ya, kalau untuk kepentingan melihat bagaimana dia mendominasi ya mungkin tidak saya buang atau tidak saya singkirkan. Jadi tergantung berargumentasi lah. As long as reasonable, fine gitu ya. Idenya gitu. Nah, oke, ini kurang ya. Saya lihat ke bawah, ini ada 2 garis begini ya. Jadi kalau yang diagonal tentu antara dirinya sendiri, begitu ya. Ini perlu diperhatikan. Sama nanti kalau melihat data gambar. Jadi yang diagonal itu korelasi antara dirinya sendiri. Mestinya begitu kan? Ini kehamilan, yang bawah kehamilan. Terus misalnya di sini tebal kulit 1, 2, 3, 4. Berarti yang bawah juga tadi apa tadi? Glukosa misalnya atau apa tadi? Ya, 1, 2, 3, 4 tebal kulit. 1, 2, 3, 4. Jadi antara tebal kulit dengan tebal kulit. Jadi di sini yang ini tuh antara dirinya sendiri. Tetapi variabel tebal kulit terhadap 2 kelas. Ya, terhadap 2 kelas gitu ya. Nah, sehingga kita lihat seperti ini. Nah, oke, kira-kira cantik ya, bisa bicara. So BMI kadang-kadang berat itu terkait dengan body mass index ya, body mass index. Jadi body mass indexnya kalau orang gemuk itu bagaimana gitu ya. Ada batasan ya, body mass index with respect to, atau yang normal harusnya berapa sih? Begitu ada kan, saya lupa nih. Ada orang yang begitu memperhatikan makanannya sehingga memperhatikan BMI gitu ya. Saya tidak terlalu care. Jadi misalnya seperti ini. Tadi sudah dijelaskan gitu ya. Kita menuju ke darat. Sekarang ya ini LM itu linear. Sepertinya regresi ini ya. Regresi linear antara kehamilan dan glukosa untuk 2 kelompok data. Ya, jadi ini garis-garis regresi terbaiknya. Hanya ada 2 di antara 2 kelompok. Misalnya ini ada glukosa,
dan misalnya dengan kehamilan misalnya gitu ya. Nah, terus di mana yang biru ya, yang biru itu yang non diabetes dan yang satu adalah yang diabetes misalnya. Nah, hubungannya begini kan ya. Kalau ini tentang kehamilan dalam bulan ya. Ini kalau dilihat sampai, semoga saya tidak salah lihat, ini ada 15 sampai 17. Jangan-jangan ada yang hamil sampai 15 bulan atau 17 bulan setengah ini. Karena ada datanya di sini. Ya, kalau kita cek di mana tadi, angka itu, kalau dalam bulan seperti itu. Semoga saya tidak salah lihat kalau itu dalam bulan. Baik, jadi di sini sebarannya seperti itu. Kemudian garis ini itu garis terbaik yang merepresentasikan antara kehamilan dan glukosa. Jadi sekilas tentunya ini tidak bagus gitu ya. Tapi ini yang terbaik, yang metode pilih ya. Artinya secara otomatis metode memilih bahwa ini garis terbaik hubungan antara kehamilan dan glukosa. Nah, kalau sekilas misalnya di sini ya tidak ada peningkatan ya, ada konstan di sini kan antara glukosa dengan kehamilan seperti ini, garisnya tidak gradien atau kemiringannya tidak miring-miring amat gitu ya. Artinya kalau miring ke atas begitu kan kita berpikirnya oh ini kan tambah bulan atau peningkatan bulan kehamilan maka glukosa tambah naik gitu. Ternyata enggak kan, ini berada di sini. So we can say kalau bahwa hubungan kehamilan terhadap glukosa itu jadi tidak hanya konstan aja gitu. Ini karena konstan sifatnya gitu ya. Sebaliknya di sini, tapi untuk yang siapa? Ini saya belum selesai berarti ya. Untuk yang diabetes gitu. Ya, jadi mereka yang diabetes kadang kalau hamil kan diwanti-wanti atau dinasehati ya terkait dengan kehamilan kalau yang diabetes gitu. Bagaimana hubungan nanti glukosanya naik dan seterusnya. Ternyata kalau dari sini itu saya menyimpulkan tidak pengaruh-pengaruh amat gitu ya. Karena konstan-konstan aja kok glukosanya gitu. Ya. Oke, kemudian ya this one also. Dan ini kalau kita pisahkan ya, pisahkan ini tadi saya cek oh kalau terpisah gimana sih gitu ya. Jadi ini antara kehamilan dan glukosa tetapi untuk yang non diabetes dan untuk yang diabetes ya. Jadi program ini tinggal dipakai ganti datanya jadi sebuah cerita yang lain. Nah, enak kan? Kemudian ini ya, ini tadi sudah ya, saya lupa ini pair plotnya tadi karena. Nah, sekarang kita ingin periksa untuk menelusur banyaknya data yang bertekanan darah 0. Misalnya ya, karena tekanan darah 0 itu kan sebenarnya tidak mungkin. Nah, ya kan? Tidak sehat kan? Nah, ternyata, jadi ini perlu diperhatikan ya, masing-masing. Jadi selain tadi NaN, selain NaN dan juga 0, itu di sini yang bernilai 0. Ya, itu total 35 dari sekian itu. Jadi nampaknya ada hal yang tidak benar gitu kan ya. Ini saya mendaftar, jadi artinya perlu disingkirkan ini nanti, gitu ya. Untuk tidak menjadi bagian analisis karena ini memberi data yang salah. Iya kan? Kemudian ini hanya untuk menampilkan sampel ini tentunya random komen ini sehingga nanti ini bisa berubah juga. Data ke 207 maka datanya ini gitu ya. Data ke 713 datanya itu. Jadi sampel menunjukkan 6 sampel. Kemudian mencermati level glukosa
ya. Ini di sini dikatakan ya tulisannya, sekalipun sudah puasa level glukosa itu tidak mungkin 0. Jadi jika level glukosa bernilai 0 berarti terdapat kesalahan data. Nah, kita observasi glukosa ada nggak yang 0 gitu ya. Tadi kan mungkin sudah digambar bla bla bla, it's okay fine. Tapi kita cermati dulu sebetulnya ya tadi di atas. Karena kita ingin menganalisis nih gitu kan, maka diperoleh 5 orang. Jadi ini setelah kita cek berapakah yang berglukosa 0, oh ternyata ada. Tuh, tadi datanya berapa? 768. Nah, untuk menyingkirkan data yang tidak masuk akal tadi, tentunya harus diberi kondisi ya. Diberi kondisi ya, supaya disingkirkan. Dari 5 orang di atas akan dicermati berapa orang yang terindikasi diabetes berlabel 1 dan yang tidak diabetes berlabel 0. Ya. Nah, ini diabetes yang glukosa 0 ya, dengan luaran berdasarkan luarannya maupun umurnya. Ya. Ternyata apa ini? Yang tidak diabetes 3, yang diabetes ada 2 orang. Begitu. Nah, ini selebihnya tadi saya kadang-kadang melihat datanya tipenya apa, ini diulang ya. Di type. Terus ini lagi ngecek lagi dulu banyaknya kehamilan. Nah, itu di di sumbernya sudah ada ya. Jadi seberapa jauh antara ini yang punya tekanan darah. Jadi ini cara yang lain untuk mencermati bagaimana tekanan darah antara 2 golongan ini gitu ya. Kalau kita lihat ya tidak terlalu berbeda nih antara diabetes dan tidak, dari 700 sekian ya. Tidak terlalu berbeda. Mereka tekanan darahnya sekitar itu. Dan sekarang barulah berdasarkan masing-masing fiturnya kita gambar. Jadi ini cara lain untuk mencermati masing-masing kelas ya. Nah, ini kalau 3 kelas tentunya jadi pertanyaan ya. 3 kelas itu kan perbedaannya bisa apa namanya? 3 kelas berarti antara 2 ya, berarti ada 3 gitu ya. 3 yang muncul. Kombinasi 32 kan. So, dari sini oke, glukosanya. Nah, ini kita lihat ya sekilas gitu, lagi-lagi yang menunjukkan level perbedaan itu di glukosa. Terus kalau dicermati sekilas lagi, ternyata fungsi pedigree juga cukup menonjol ya, perbedaan di antara keduanya. Begitu, fungsi pedigree-nya. Kemudian tebal kulit juga ada perbedaan begitu, tapi tidak terlalu menonjol. Ya, oke. Ya, perbedaannya dari melihat tingginya. Oke, nah kadang-kadang juga diabetes itu terkait dengan insulin, bagaimana yang hamil dan seterusnya ya. Kita bisa bermain-main di sini. Begitu, menceritakan banyak hal. Terus ini apa nih? Langkah 10. Ini langkahnya mungkin nomornya nggak urut ya. Demikian pula kita mencermati berdasarkan tebal kulit. Oke, ada berapa tebal kulit ya. Tidak boleh lebih kecil dari 10 mm dari informasinya, dari secara medis ya. Tidak boleh lebih dari 10, lebih kecil dari 10 mm. Dari program diperoleh bahwa harusnya ini 10 mm kalau memang ngomongnya 10 mm ya. Berarti tadi ketebalannya 10 mm, tetapi di sini tebal kulit kok 0 ya. Lebih kecil dari 10 mm. Kalau lebih kecil dari itu pakai lebih kecil gini ya. Lebih kecilnya 2 apa 1? 1. Iya ya, harusnya gini ya. Itu lebih kecil atau sama dengan kalau ada
Well, lebih kecil dari ya, kalau ada kata sama dengan, ya anggaplah bernilai seperti ini ya. Oke, 10, 142, dan 89. Totalnya 231. Nah, jadi ternyata dari sisi tebal kulit mereka tidak sehat lah, karena ini banyak ya, 231 itu berapa persen dari 700 sekian? 68. Di mana 142-nya tebal kulitnya kurang dari 10 gitu ya. Terus yang diabetes 89. Oke, kemudian kita lihat langkah 11 itu BMI tidak boleh bernilai 0 ya. Body mass index tidak boleh bernilai 0. Jadi ini tanya yang bernilai 0 siapa nih? Ternyata ada. Jadi apa artinya? Datanya kelihatannya cantik ternyata, tetapi masih ada yang perlu disingkirkan sebelum kita lakukan analisis gitu. Ada 11 yang BMI-nya 0. Baik, ini kita cari yang 0, yang non diabetes 9, yang diabetes 2. Nah, nanti data-data ini kita singkirkan ya dengan opsi apa? Nah, kenapa makanya belajar logika? Ya, kondisi-kondisi ini nanti kita masukkan di dalam program ya. Jadi secara sama kadar insulin pada tiap kelas itu di sini diabetes insulin 0. Ini kok banyak ya? Kan aneh ya. Apa ada yang salah ya saya melihatnya? Insulinnya 0. Ini kok banyak sih? Kita cek ya. Open. Oh, ini jangan di Excel ya, tapi saya lebih suka lihatnya di Open and Show in Folder. Kemudian ini dengan Open with. Ya kadang apa? Ya ini insulin ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ini ada yang 0, ya. Ini bukan 0, tapi 0 ya. Dan seterusnya. Kalau koma pakai titik. Begitu ya. Ini ternyata banyak itu. Sekilas. So, ya sekilas ternyata banyak. Kita cermati. Dan ini 236 dan 138. Nah, dari situ ini ada untuk mengedit data. Data-data di atas dibaca dikatakan invalid. Ya. Untuk mengatasi data invalid kita melakukan cleaning data. Ya, misalnya tekanan darah yang 0, BMI yang 0, glukosa yang 0 gitu ya. Yang jelas kalau yang 00 itu dibuang, berarti dipilih yang tidak 0 kan gitu. Ini saya beri nama diabetes mode, yaitu diabetes yang tekanan darah tidak 0 dan yang BMI-nya tidak 0 dan yang glukosanya tidak 0 ya. Jadi ini menurut logika A dan B keduanya harus benar supaya benar. Menjadi benar, kemudian dan C keduanya harus benar supaya benar gitu ya. Jadi kenapa belajar logika? Kalau salah satu saja ya pakai atau operatornya, ini pakai dan. And then kita running, tadinya oke, sudah dapat. Nah ini 724 dengan 9 fitur. Jadi tadi 768, sekarang 724. Oke. Ini suara saya kalah keras dengan hujan enggak, Daniel?
Tidak Bu, jelas. Oke, ya. Hujannya lumayan keras nih. Daniel, keras nggak di sana hujan? Jelas Bu, kedengeran juga. Enggak, punya Daniel keras nggak hujan? Oh, enggak sih. Daniel kan di Salatiga, kadang-kadang di sini hujan, di tempat lain enggak, gitu ya. Iya. Makanya prediksi hujan itu errornya sangat tinggi. Satu kota beda wilayah sedikit aja bisa beda banget. Nah, sekarang proses teknisnya untuk mau masuk ke machine learning, yes. Jadi tadi sudah kan, tadi datanya diambil, ya. Ini makanya saya gunakan diabetes mode, bukan yang diabetes. Jadi yang panjangnya atau banyaknya 724 gitu ya. Terus kita akan bisa melakukan regresi, bisa melakukan klasifikasi ya dengan data yang sudah cantik. Cantik artinya itu tadi tidak ada tekanan darah yang 0, BMI tidak 0, glukosa tidak 0. Jadi data yang reasonable, fine, dan faktornya bisa dipilih. Saya sebut nama faktor atau fiturnya bisa dipilih. Mau hanya kehamilan dan glukosa saja, kalau di data Pak Priyo itu ada beberapa, kemudian saya tinggal menyebutkan yang masuk akal, yang menurut saya memberi data yang lumayan bisa dihitung dengan baik. Ada kolom yang kosong ya, nggak perlu dipanggil. Misalnya apa itu? P, ada W, ada apa gitu ya. Terus yang NaN, jadi tidak perlu dipanggil. Cukup didefinisikan di sini. Oke, and then we call faktor itu sebagai CX gitu. Ya, kita larinya mau kemana nih? Ada kalau regresi karena variabel targetnya itu terdiri dari 1 dan 0, artinya nilainya 1, 0, maka kita larinya ke regresi logistik gitu ya, yang bernilai 0,1. Nah, ya. Kalau datanya numerik, ya kita bisa regresi standar, begitu ya. Dan regresi ini pun bisa digunakan untuk klasifikasi. Fine, kita panggil, yes, kita main sekarang dengan diabetes mode harusnya ya, ini salah nih. Diabetes iLog. Harusnya diabetes mode dong. Nah, gitu ya. Kita kan pakainya diabetes mode, bukan diabetes saja. Kalau diabetes saja yang tadi memuat 0 gitu ya. Yes, now kita bisa bermain. Tinggal panggil algoritma klasifikasi model. Ya, cantiknya zaman modern sekarang, nggak perlu tahu-tahu amat, gitu ya, bisa digunakan, gitu. Itu sehingga data science itu menjamin matematika kita nggak perlu matematika tahu-tahu amat, pasti bisa, gitu. Mimpinya seperti itu ya, artinya tinggal menggunakan di sini. Di sini ada Escalon neighborhood, apa ini? Kita menggunakan library punyanya apa? Scikit-learn ya, Scikit-learn Scientific Kit-learn. Ya, entah kenapa diberi Scikit itu mungkin untuk versi pembelajarannya, versi universitasnya, versi akademik gitu ya. Kalau versi industri mungkin ada banyak hal yang harus diedit. Well, untuk sementara seperti itu. Dan ini kita ambil-ambil saja begitu ya. Tapi kalau orang data science atau apalagi di FSM disuruh nerangin nih ya teknik-teknik ini ya. Kita tahun lalu belajar SVM sangat detail. Ini SVC itu support vector classification gitu ya. Oke. Penamaan ini menunjukkan level kesulitannya
atau kelengkapannya atau apa namanya keindahannya. Jadi makin ke bawah itu makin teliti, harapannya begitu ya. So sudah, kita tinggal import, tentunya yang diimport yang diperlukan, tapi ini anggaplah diperlukan semua. Kita akan menginisialisasi model klasifikasi dengan parameter yang sudah baku. Ya, nanti kalau di internet nanti ada opsi-opsi yang lebih ya. Ini jadi model-modelnya dikelompokkan sehingga dipanggil model Appen gitu ya, dikoleksi supaya nanti kita tinggal panggil aja. Nah, sekarang memanggil, kita akan masuk pada mesin learning itu. Berarti di situ ada mesin learning itu prinsipnya apa bedanya dengan data analitik ya. Dari pemahaman saya sederhananya, data itu kita bedakan menjadi dua, atau mungkin nanti ada data antaran gitu ya. Ada data antaran, artinya data yang kita punyai ada data training dan data tes ya. Nah, data training itu biasanya diambil dari katakanlah 80%. Data uji diambil 20% gitu ya. Kalau gimana kalau data ujinya lebih banyak? Nah, kalau lebih banyak itu kan berarti kita berpikirnya ya, kan pada waktu training kan biasanya harusnya yang lebih banyak untuk menjamin kita mengambil keputusan. Jadi tentunya yang diuji ya lebih sedikit. Nah, setelah uji baru kemudian data yang memang belum masuk di dalam analisis ini. Jadi artinya ini kita menguji modelnya dulu. Itu ya, termasuk mungkin parameter-parameter yang digunakan bisa dimainkan. Oleh karena itu, di mesin learning ini selalu ada, kemudian ada, boleh dibilang modul atau function ya, di sini saya sebutnya sebagai function, train, test, split. Jadi bukan kita yang misahkan data, tetapi Python sudah melakukan pemisahan itu. Ya, jadi kita tinggal gunakan. Dan mereka akan melakukan secara random fungsi ini. Ya, tinggal mau berapa persen untuk training, berapa persen untuk uji. Jadi ini saya kira dasar berpikirnya jelas ya. Jadi kalau yang training harus lebih banyak. Kemudian tentunya hasil pengujian itu biasanya kita punya nilai kuantitatif ya. Kuantitatif untuk mengukur keberhasilan pengujian. Yang disebut ada di sini cross value score dan accuracy score. Ya. Nah, kadang-kadang di internet itu ada yang versinya itu agak berbeda dengan versi yang kita gunakan di sini gitu misalnya. Sehingga ketika di running ternyata ada yang diperlukan lagi untuk menggunakan cross value score. Jadi ternyata misalnya ada butuh k-fold gitu. Jadi di contoh itu k-foldnya nggak ada. Terus kita tanya, di situ ada overstack flow, itu biasanya ada diskusi di situ para komunitas data science untuk membahas kenapa kok nggak jalan gitu. Nah, itu bisa masuk ke sana ya. Oke, jadi seharusnya ini dipilih satu terus di running. Di bawah saya butuh apa? Oh, butuh skornya, berarti panggil ini gitu ya harusnya nih. Ya, tapi saya kan asal pakai. So, sekarang tadi masuk ya. Langkah berikutnya adalah pemisahan data tadi, yaitu dengan lagi X yang tadi, X-nya adalah si nama faktor pada diabetes mode ya, dan Y juga luaran pada diabetes mode gitu ya. Data yang kita sudah bersihkan, yang sudah reasonable, kita pakai, kita panggil begitu. Di sini ada istilah random state 0. Nanti ada di situ di scikit-learn nanti ada penjelasannya ya.
Ini yang standar saja begitu. Random state-nya 0, artinya default ya, defaultnya berapa begitu. Nanti bisa dilihat ya, berapa persen untuk yang diambil oleh apa, untuk training maupun yang untuk tes gitu ya. Biasanya ada di suatu tempat itu saya gunakan, saya sebutkan di situ. Oke, nah jadi idenya algoritma ini selanjutnya melakukan fitting. Fitting itu pencocokan atau esensinya juga sama dengan regresi, begitu ya. Antara data yang diberikan si X-train dan jadi ini kita peroleh X-train, X-test, Y-train, Y-test. Jadi kalau dalam pemrograman yang kiri itu adalah outputnya dari kegiatan di sebelah kanan, gitu ya. Kadang-kadang kalau untuk anak matematika S1 ini, kalau mengajarkan X sama dengan 2, itu 2 sama dengan X, itu terbalik nulisnya sama. Jadi kalau dalam programming kan enggak begitu ya. X sama dengan 2, itu artinya berikanlah 2 pada si X gitu ya. Jadi ini juga hasil di sini, ini tinggal urutannya berikanlah pada X-train, X-test, Y-train, Y-test. Ini standar tinggal copy. And then kita tinggal ikuti saja untuk setiap algoritma tadi atau model tadi kita kerjakan pada model masing-masing yang tadi kita gunakan, yaitu di sini apa toh? Ini tadi ya, logistik, decision tree, Gaussian, random forest classifier, gradient boosting classifier, and so on. Nah, ya nanti lebih serunya itu ini dilakukan kalau datanya besar, terus nanti pakai PySpark, terus secara sama bagaimana dengan neural network, wow, gitu ya, biar agak seru. Nah, neural network itu banyak dipakai AI, jadi ini belum sampai ke AI, masih machine learning-nya saja, begitu ya. Pak Heri nggak sabar nih, AI nanti gitu ya. Oke, so tapi ini mainan dulu ya di sini, karena belajarnya sambil apa nih? Ya ini sambil belajar gitu. Tadi kita sudah pilih ya modelnya, jadi ini nama-nama modelnya SVC, LR. Nanti kalau ingin detail kita akan telusur kalau mau. Ya, kalau mau boleh ya. Telusur saya sudah pernah buat beberapa. Nanti dibuka lagi supaya terlihat kesalahannya, bisa diperbaiki ya kan. Oke. Nah, jadi ketika lakukan fitting, jadi apa yang dilakukan yaitu si Y-train function of X-train, gitu idenya ini di sini ya. Si Y-train function of X-train ya. Kemudian oke, setelah modelnya bagus, sebetulnya sekilas ini modelnya enggak bagus, ada error. Untungnya warning. Warning ini berarti there is something behind, enggak cocok terkait dengan model logistik ya. Fail to converge, LBFGS itu nggak tahu tuh, fail to converge artinya biarpun ada hasilnya tapi nggak cantik gitu ya. Converge itu artinya angka yang diperoleh itu bukan hasil konvergensi dari iterasi, tetapi hanya maksimum iterasi yang yang dicapai. So stop total number of iteration reach limit. So ini berarti iterasi yang dilakukan mencapai maksimum dan saya terpaksa memberikan based on maximum iteration gitu. Apa yang dimaksud iterasi di sini? Berarti maksudnya harus detail nih nanti per metode ya gitu ya. Jadi idenya kan biasanya kita peroleh regresi itu, nanti kalau di regresi mungkin sudah pernah dijelaskan oleh siapa namanya, Daniel. Ya, pada waktu melakukan regresi, anggaplah begitu, ini sense of regression gitu, kita mempunyai matriks begitu ya, mempunyai matriks. Nah,
setiap matriksnya koefisien yang unknown yang dicari dalam regresi itu dihitung secara iterasi gitu, secara iteratif ya, iteratif. Jadi iterasi yang pertama itu kemudian digunakan untuk iterasi selanjutnya begitu ya. Kemudian dicek dibandingkan dengan data gitu ya. Oke, saya tidak mau detail karena nanti kita nggak sampai, nanti detailnya bisa kita bicarakan lebih lanjut kalau diperlukan ya. Tadi saya katakan kita nggak perlu dalam-dalam amat tapi punya hasilnya sudah cukup gitu ya untuk sementara. Kalau untuk jurnal mungkin perlu dibicarakan. Kalau kita lihat ya, ini sekilas orang statistik mungkin mengatakan ya ini nggak jauh beda ya, 0,7 sekian ya kan sekilas ya. Tapi dengan memperhatikan sekian desimal, skor ini tadi adalah skor yang ditampilkan ya. Kata nilai, ini ada kata skor di sini. Nah, itu menggunakan fungsi tadi, fungsi skor ya, value skor tadi ditampilkan. Ya, accuracy score di sini ya. Begitu. Dan sebentar, sebelum lupa. Jadi setelah model fit ini diperoleh, kemudian dicoba mencari Y terhadap X test ya. X testnya siapa? Jadi X testnya ini adalah ini di sini persentasenya nggak muncul ya. Berapa? Saya mungkin bisa saya tambahkan ya. Length dari misalnya X test. Length dari X test sama dengan length dari Y test ya. Nah, dia mendapat 181 dari berapa tadi? 724 ya. Dari 724. Ini di sini prosentasenya yang dipilih berapakah train, berapakah tes, itu tidak muncul di sini. Tapi mungkin kita bisa bermain sedikit gitu ya, bahwa berapa toh persentase ya, itu antara itu sama dengan length-nya X test dengan length-nya siapa tadi? Length-nya diabetes mode. Nah, itu toh yang semua kan diabetes mode. Kali 100 ya. Kalau persentase kali 100 kan. Gitu. Jadi dari sini ngitung sendiri ya. Oh, nggak muncul kenapa? Karena belum di print, lupa. Print prosentase ya. Boleh yang dari trennya boleh. Ya, 25%. What does it mean? Berarti si trennya otomatis di sini dikerjakan ngambilnya 75% gitu ya. Ya. Sehingga si tesnya itu 25%. Oke. Nah, kalau ingin mengatur trennya lebih banyak, we can see from this dari internet di sini ya. Trend test split bla bla bla. Bahagianya zaman internet ya. Ya, coba kalau dari dulu kita internetnya oke ya. Makanya kasihan nih anak-anak Papua nih. Nah, ini ada test size 0,33 bla 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 ya. Kalau ini saya copy. Ini ada test size kan, ada X, Y, test size random state. Ini ada random state-nya, saya lupa 0 kenapa, 42 kenapa, what is random state? Control the shuffling apply to the data before applying the split pass and blah, nggak tahu. Default sama dengan none ya. Oke, tadi namanya ada penjelasan sih, harusnya random state persekian sekian itu berapa gitu bisa dimainkan ya. Nah, ini ada contoh-contoh klasiknya ya. Kalau random state 42 apa, terus ini nanti dicermati, kemudian dilihat. Oke. So, dipilihkah di sini kah? Yes.
koma dong, ya. Nah, ini nggak usah dulu ya. Nanti kalau pengen dibahas ya seru-seruan. Kalau kita punya 25, random saya 25, tes size-nya berarti milihnya untuk yang tesnya itu harusnya dapatnya sama, X tesnya kan gitu. Tarat gitu kan ya. Nah, terus length X tesnya sama. Nah, ya kan 181. Kalau di sini misalnya tadi 30 itu kan ya, harusnya beda gitu ya. Ini tinggal mainan kalau programnya udah cantik. Tarat. Nah, gitu. Jadi dia tes size-nya lebih banyak ya. Oke, terserah. Jadi boleh seperti ini atau mau yang standar ya. Oke, jadi yang tadi yang standar itu 25 ternyata ya. Jadi kita pakai yang default aja dulu gitu ya. Default ini 25. And then we got it the same. Tetapi bisa jadi si X-test ini beda ketika kita running karena di random ya. Atau ini random state-nya 0 ya. Random state 0 berarti nggak di random kali ya. Coba ya. Well, kita bisa cek di sini ya. Kalau melihat X-train, X-train yang ke 1 misalnya tadi. Boleh tak manggilnya sini? Oh, sorry. Manggil yang ke 1 gimana? Daniel. X-train yang ke 1 gimana? Kolom pertama atau kolom, kalau kolom kasih kolomnya dulu. Ini aku lupa nih. Maksud itu semua baris atau kolom? Kan X-train-nya ada fiturnya, ada baris, ada kolom. Iya, ini X-train X 1,1 gitu ya. Ini ya? Oh, kalau nggak bisa, Bu. Soalnya dia data frame. Kalau data frame, iya data frame. Ya, kalau data frame kita masukkan iLog. Apa? iLog. Oh iya, lupa. Titik iLog ya? Nggak apa-apa. Iya. Titik iLog, terus Ibu mau nampilin apa ya, Bu? Nampilkan X-train yang pertama. X-train baris pertama, semua baris pertama X-train. Boleh. Ini toh di sini tadi ada toh, kadang-kadang lupa aku yang gitu-gitu. iLog tadi loh. Mana nih tadi iLog? iLog titik. Ayo, ada yang sudah? Kalau program itu hanya bisa diikuti kalau kita juga melakukan coding. Kalau cuma ngeliat tuh nggak dapet. Apa? Garis ke 1, kolom ke 1. iLog, mana sih data frame? iLog apa? How to call data frame. Nah, Daniel, data frame first element in rows and column. Nah, gitu kan. Terus di sini ini ada stack over get first row value of a given stack overflow. Yeay. Ternyata ada juga yang nggak ngerti, sama dong sama aku. Terat. Ini. Yes. Nah, ini ya. iLog 0. Betul. iLog 0. Print iLog 0. Terat. Nah. What does it mean this? Ya, ini kita lihat toh baris ke 1 ya, baris 0,
Tadi kan kolomnya kehamilan, glukosa, tekanan darah, tebal kulit, insulin, bla. Oke. Serta. Ya, Daniel. Halo. Ya. Bu, jelas. Nah, terus saya kan idenya gini. Random state-nya ini kan 0 nih. Kalau saya rubah, tadi ada angka 42 ini nggak tahu apa gitu ya. Random state 42, mungkin ngawur ya, 30 kayak 25 kayak apa. 23, ya itu buat kasih. Nah, angkanya nggak cantik word for gitu ya. Mungkin 25 apa sih gitu, apakah 25% apa? Ini harusnya beda dong, kehamilan tadi 2 ya. Di sini harusnya beda, nah gitu ya. So, jadi random state ini akan memvariasi atau semacam pengulangan yang akan bisa kita lakukan ketika melakukan analisis gitu. Ya, salah satunya ya, termasuk tes size ini gitu. Idenya gini, risetnya itu bisa ditentukan oleh misalnya ukuran test size-nya, ukuran random state-nya dan seterusnya. And then you got different kind of result gitu ya. Fine, tadi sudah syarat gitu ya, contoh. Ini jadi random step saya ambil 25, jadi enggak 0, berarti gambar di bawah beda ya. Sehingga prosentase dari 25 tadi sama karena tadi test size-nya berdasarkan size. Terus ini juga begitu. Hasilnya masih ini, tentunya nanti ada data yang agak berubah. Saya berharap ada perubahan. Tentu ada pertanyaan nanti di atas di sana ya. Bagaimana ini nanti konvergen gitu. Diubah-ubah lah itu si siapa namanya? Si test size, si random state gitu. And sekilas kita jumpai linear regression, logistic regression, itu terbaik ya. Kalau detail 4 angka di belakang koma itu menjadikan tingkat ketelitian yang bisa kita perhatikan untuk menunjukkan perbedaannya ya. Dan ini ternyata juga saya jumpai sebelum menggunakan itu tadi. Jadi kita punya logistic regression is the best one for this case ya. Jadi model klasifikasi di sini itu ada macam-macam. Di tempat yang lain misalnya saya ternyata pakai random forest gitu, tidak selalu ya. Ternyata untuk kasus ini logistic regression. Oke, sehingga ini apalagi nih? Ini apalagi saya lupa. Ada ngedit yang lain, mencari cross value terhadap ini ada K-fold, ada teorinya ada ya tentang ini. Saya lupa ya. Maksudnya KNN terus ada K-fold. K-foldnya ini data. Oh iya betul. Hasil training divalidasi sebelum dites. Betul. And then ini darat teng tong. Artinya algoritmanya ini ada yang nggak beres nih, nggak cocok karena tadi yang menarik adalah karena tadi kan konvergensinya nggak terpenuhi sebetulnya, tapi kita masih maksa nih ya kayaknya ya. Apakah menggunakan yang di atas tadi maksanya kah? Model covered, maksudnya gini, apa hubungannya dengan yang di atas sana kan gitu. Kalau tergantung di atas ini yang hasilnya ini iterasinya, maksudnya konvergensinya tidak terpenuhi sebetulnya. Sekalipun di sini ada logistic solver converge warning gitulah ya. Berarti sebetulnya sepertinya logistic regression kesannya angkanya cantik, tapi sebetulnya bukan angka cantik karena dia ada warning di sini.
Oke, nah teman-teman bisa bermain kok di sini nanti minggu depan kemudian atau kapan sharing, Bu saya punya hasil gini. Coba bayangin ada 11 orang kalau ngerjakan kemudian menjadi sebuah tulisan untuk kasus ini. Nah keren toh. Dimainkan, itu that's it riset ya. Nah ini tadi untuk validasi model ya. Nah kalau validasi model, kenapa modelnya nggak ada hubungannya dengan yang di atas ya ini ya? Nah, name, model, and models. Syarat, tak tahu ya. Ini ada hubungannya sama di atas nggak sih, Daniel? Sekilas. Ada Bu, itu untuk memvalidasi. Jadi kan sebenarnya data train, data test, nah ada juga data validasi. Salah satu metodenya itu adalah K-fold. Kalau K-fold berarti data dilipat sebanyak K. Nah K-nya kita tentukan mau di mana. Artinya itu sebenarnya adalah datanya itu nanti akan dibagi dan setiap fold-nya itu akan dipakai untuk ngetes. Jadi seperti data test, tapi data test sebelum selesai running. Jadi run pertama itu adalah training tanpa validasi, train kedua adalah training dengan validasi. Iya. Maksudnya hubungannya dengan di atas nggak ada ya? Perbedaan. Jadi sebenarnya itu bisa dipakai untuk membandingkan nilainya mana yang lebih baik setelah dengan validasi dan tanpa validasi, Bu. Kan di atas kan kita ada jalankan train juga. Betul. Jadi ini kalau divalidasi jadinya gimana? Ya, itu nilainya yang nama dan nilai itu, Bu. Itu setelah validasi. But in fact ini ada sederetan warning ini, artinya algoritmanya masih ada masalah ya, gitu ya. Nah, jadi mungkin untuk gimana Pak? Mungkin untuk menguji logik. Jadi logik yang kita masukkan ini sudah tepat atau belum, makanya dibuat perbandingan. Oh ya, betul. Mungkin. Ini Mas Daniel, benar nggak Mas Daniel kira-kira gitu? Ya. Iya Pak, tapi dengan tentunya kalau dengan validasi itu latihannya ditambah kayak gitu. Oh, iya. Jadi Oke. Iya, yang pertama data train, terus ada data validasi, nanti baru bisa dipakai juga data test. Jadi sehingga data test itu adalah data yang benar-benar baru. Belum pernah si model ini ketemu sama sekali. Kayak begitu. Ini X-nya diganti X apa? Atau tetap X data ya? Enggak, kalau misalnya kita mau pakai K-fold, X-nya bisa X semuanya. Nanti validasi, dia akan mengacak random lagi untuk ambil. Jadi dia akan membagi datanya itu dalam KK untuk dipakai sebagai validasi. Begitu. Sepertinya ya, gitu ya, sekilas. So, ya, apa kesimpulan? Katakanlah sebetulnya ini nggak cantik karena warningnya banyak. Terus, jadi kalaupun kita masih paksakan gitu ya, itu logistik regresinya kan udah nggak sebagus yang tadi kan. Tadi kan bagus nih, sekalipun dipaksa ya masih ada warning. Ini tarat gitu, karena di bawah sana itu saya pakai logistik regression gitu untuk menjadi keputusan saya. Nah ini anggaplah begitu ya. Tetapi dengan divalidasi ternyata jelek, sekalipun ini warning ini menjelaskan bahwa sebetulnya we cannot rely on that value gitu ya. Kalau kita lihat random forest yang lebih bagus gitu ya. Ini kalau orang bikin paper itu disembunyikan itu di sana itu yang apa? Yang panjang lebar itu. Oke, ya jadi harusnya diteliti lebih lanjut. Kenapa ini iteration maksimum gitu ya. Jadi random state-nya atau ada parameter yang perlu dimainkan.
Ya, atau n-splitnya mungkin terlalu besar karena datanya sedikit. Misalnya 4 mungkin, ya, atau 2 ternyata sama saja gitu ya. Ya, artinya error. Oke, itu masih artinya open problem, masih bermasalah di situ. Ini kita mainan saja gitu. Nah, artinya gini, ketika kita ingin menjawab analisis, pilihlah yang kira-kira yang reasonable gitu aja. Bagian yang menampilkan tabel akurasi, kita menggunakan menu Seaborn untuk itu. Ini ada AF cross validasi ini ya. Jadi yang validasi tadi, anggaplah kita bandingkan, kita gambar. Sebenarnya di sini dari list itu kan sudah tahu. Nah ini pengen cantik-cantikan aja gitu ya. Cantik-cantikan aja. Caranya perlu berlatih, ini tinggal pakai saya. Begitu. Ya, jadi dari sini kan terlihat logistik regression yang ternyata sudah enggak, tapi random forest. Ya, anggaplah ini memang bagus, padahal di sini sudah ada warningnya. Warning itu menunjukkan pada kita bahwa kita tidak boleh bersandar pada hasil tersebut gitu. Oke, dan sekarang ini lagi-lagi hanya kosmetik ya. Ini kosmetik nih kalau cewek bilangnya kosmetik gambar gitu ya. Biar cantik gitu, distribusi apa aja. Saya bersaing dengan hujan. Kemudian box plot lagi. Ini balik ke sini kenapa ini ya? Harusnya diabetes mode ya. Kalau mau digambar yang diabetes mode, bukan diabetes karena kita bekerja di diabetes mode gitu ya. Oke, yang di atas juga begitu. Harusnya diabetes mode. Ya, supaya ini syarat yes. Dan ganti ya, karena kita di diabetes mode. Harusnya begitu kan? Oke. Ini gambarnya, sekalipun mungkin terlihat tidak berbeda, tapi ini yang kita bicarakan. And then count data tidak pakai diabetes, tapi diabetes mode. Apa nih count plot? Apa sih count plot untuk apa nih? Kehamilan count plot. Kehamilan, oh pada ada yang bulan yang diukur yang tidak hamil itu banyaknya orang gitu ya. Yang hamil sampai 14 bulan di sini ada tapi sedikit gitu. Mungkin orang sana sampai 14 bulan ada ya. Kalau Pak Surya katanya di kandung 11 bulan. Misalnya. Ya. Biasanya kan 9 bulan 10 hari rata-rata kita ya. Oke, kemudian ini data sudah bersih, dikoleksi, diolah hanya data bersih ya. Ini udah loh, kok ini naik lagi kayaknya ya. Awi? Oh no. Ini kayaknya diulang. Oke, ini diulang aja gitu ya, diabetes mode, menyimpan data. Dan oh ya, ini saya belajar untuk hanya ngecek aja sebetulnya. Ya, menyimpan data di file diabetes mode ke CSV ya. Jadi artinya clean diabetes gitu ya. Kemudian memulai pemodelan, model yang terbaik adalah anggaplah tadi yang warning itu tidak ketemu. Ya, jadi kita pakai anggaplah logistic regression ini karena saya ingin menunjukkan dengan logistic regression gitu ya. Gimana sih ya memanggil data yang sudah tersimpan kemudian dipanggil kembali untuk diolah. Sudah cocok memang data yang kita panggil itu
Dan ini di sumber yang lain, clean diabetes kita panggil, ya data head, data itu, kemudian ya proses yang sama kita ulang, and then oke, korelasi antara apa? Oh, ini kok data head ya? Nah, jadi saya memberi nama data head. Oh ya, clean diabetes, kemudian diberi nama data, jangan lupa ya. Jadi yang data mode tadi seharusnya sudah, kita bisa pakai data mode tanpa membuka file, tapi ini mungkin terpotong gitu ya. Artinya kalau menyimpan data yang bersih pada suatu file gitu ceritanya. Itu kemudian kita panggil lagi, kemudian diberi nama data, kemudian kita mainkan. Begitu, and then kita melakukan proses statistik sederhana dengan melihat korelasinya. Begitu. Ya, kita visualisasikan. Begitu ya, nih. Ada yang faktor berkorelasi rendah. Mana sih korelasinya rendah? Kok bisa ngomong korelasi rendah? Ini judulnya ya. Ini nilai korelasinya kan tidak kelihatan nih ya. I-log 5. Oh, ini menunjukkan I-log 5. Semua baris dengan 5 variabel gitu, 5 fitur. Ya, ini misalnya seperti itu. Oke. Misalnya yang semua korelasi mana sih? Ini ada standar deviasi, rata-rata. Oh ya, kalau kadang-kadang kita melakukan standarisasi, ya, seperti yang saya sampaikan mungkin bahwa data itu punya satuan yang berbeda, kadang yang mungkin terlalu besar dan terlalu kecil. Nah ini ternyata ada ya standar scalar, and then ditransformasi, transform. Kalau kita cek dengan statistik sederhana itu dia antara X mean rata-rata ya data dikurangi rata-rata per standar deviasi, itu formulasinya. Sehingga kita lihat hasilnya juga sudah terstandarisasi. Sudah terstandarisasi, data yang terstandarisasi itu rata-ratanya 0 dan standar deviasinya 1. Nah, itu kita bekerja, idenya saya ingin melihat apakah data yang distandarisasi dan tidak memberikan hasil yang sama. Idenya seperti itu sih sebetulnya nanti di bawah. Dan kemudian ya, kemudian kita seperti biasa kita lakukan data training dan data uji. Ini test size-nya 0,2, random state-nya 0, random state 0. Kemudian ini kalau melakukan khusus logistik regression, ya. Nah, setelah regresi, ini modelnya cocok dengan logistik ya, ini ya, yang standar. Itu kita kenakan kepada X-test gitu ya. Jadi modelnya setelah kita peroleh model fit itu dengan model predict itu model test. Nah, Y-nya tadi luaran, yaitu 0 atau 1. Nah, tentunya berarti untuk data-data yang bersesuaian, artinya bersesuaian itu barisnya sama. Nanti kan kita tidak tahu data keberapa nih tadi diacak oleh si ini train test split, maka masing-masing tentunya berselisih 0. Selisih Y prediction dengan Y test itu mestinya selisih masing-masing 0. Jika selisih tidak 0, itulah yang tidak benar. Saya berpikir sederhananya begitu. Ya, ini contoh sederhananya untuk bisa dicek gitu kan. Ya, nah jadi sekilas tampilannya harusnya kan Y prediksi dan Y pred itu kan satu kolom saja ya. Ini kan, ini menarik nih, cara bacanya gimana ini kok kayak gini nih. So, print Y pred. Y pred itu Y prediksi gitu ya. Nah ini dia menampilkan biar nggak kepanjangan. 01 itu sekian banyak, itu kan tadi berapa? 724 ya, misalnya ya.
Dan tapi di tes, ini yang tes kan? Ya, betul. Tesnya berarti tesnya tadi berapa? Belum di length YX atau YPRED. YPRED dengan YTest sama gitu kan ya. Ini salah satu boleh. Ya, 145. Percaya ini ya 145 ya. Oke. So, Y prediksi terus kalau di minus itu tadi jadinya seperti itu gitu ya. Artinya yang ke entah ini baris keberapa nggak tahu dari data aslinya gitu ya. Ya, nanti ada bisa ditunjukkan. Oke. Because 748. Ya, kalau bermain data seru deh. Jadi nggak tidur. Pasti ada banyak hal. So, yang menarik adalah cara mengevaluasi model kadang ada istilah confusion matrix. Ya, keren. Ini ada istilah namanya confusion, we are confused by this confusion matrix. So, dari 2 kali 2 begitu saja saya udah pusing kepalanya gitu ya. Maksudnya ini idenya kalau kita misalnya klasifikasi nih, misalnya dari dia tadi apa tentang diabetes ya, dia diduga seharusnya dia diabetes, tetapi dia termasuk tidak diabetes dan seterusnya ya. Nah, tata cara penampilannya kadang-kadang matriks ini menuliskan demikian. Jadi confusion matrix, oke? Dibaca tak ulang-ulang kalau Pak Surya dengan mudah menjelaskan itu ya. Tapi kalau saya jadi confused juga gitu, karena kadang-kadang, nah ini, oke. Nah yang di sini confusion matrix itu bentuknya seperti ini ya. Ya, ada predicted values and actual values. Ini kita bisa menerangkan kalau hanya 2 kelas, kita punya 2 kali 2. Kalau 3 kelas kita punya 3 kali 3 gitu ya. Mestinya gitu kan? So antar 2 yang berpasangan kan gitu. Nah ini kadang-kadang yang membingungkan adalah predicted-nya misalnya di sini ya, di terhadap baris, yang actual-nya terhadap kolom dan sebaliknya. Jadi kadang predicted-nya seperti ini, itu di sini. Nah, nah ini menunjukkan yaitu ini di sini ada jelas sensitivity of model. Mana ini? Nah ini cantik ya, cantik ini kan. Ya sensitivity berapa ada. Jadi ketika kita mau menjelaskan hasil, ada beberapa kosakata kuantitatifnya. Sensitivitasnya berapa, spesifikasinya berapa, akurasinya berapa. Nah ini di sini ya. Precisionnya berapa, negative value. Saya kira kalau di statistik ini ada tipe 1 error, ada tipe 2 error gitu ya di sini. And then di sini ada true positif, jadi memang aktualnya positif, prediksinya positif. Artinya antara model dengan data itu di sini tingkat kebenarannya di sini gitu ya. Ada sebanyak kalau tadi misalnya di situ ada sebanyak 81 misalnya. Nah, saya belum lihat ya, misalnya ini metric confusion matrix itu apakah kalau terbalik ya di sini kan ada ya, kalau terbalik di sini predicted sama actual apakah berbeda gitu ya pemahamannya ya. Tipe 1-nya kayaknya di sini, tipe 2-nya di sini. Kalau predicted-nya di bawah, artinya yang baris gitu, yang kolom dibalik gitu. Oke. So jadi kita bisa mengatakan sensitivitas model, spesifikasinya, akurasinya seperti apa berdasarkan nilai-nilai yang di sini gitu. Confusion matrix with advanced classification matrix gitu ya. Indeed confuse us. Indeed confuse us. Oke. So, nah ini tinggal panggil di sini. Ya. Kalau dicermati boleh ya. Saya biasanya pakai seperti ini misalnya ya, PP kelompok 181 per, ini maksudnya dalam persentase, tapi ini salah ternyata ya, harusnya bukan di tes ya, masih salah ini. Hapus saja lah, jadi nanti pada membingungkan ya.
Nah ini juga nggak usah. Kira-kira begitu, sudah 752. Kemudian ini contoh lakukan regresi dengan dasar, regresi logistik dengan yang dasar. Ini cocokkan model dengan data. Artinya cara yang lain yang lebih mudah gitu ya, yang standar aja gitu ya. CNN-nya juga sama. Terus ini apa Ki? Nah, ini di logistik regression itu ada namanya ROC curve. Ya, ROC curve itu ROC-nya itu adalah, lupa aku. ROC-nya apa ya? Ada namanya nih, mungkin yang buat. Ya, ini di sini akurasi dan presisi ini sudah ada fungsinya di situ. Karena tadi ada pernyataan akurasinya berapa, presisinya berapa. Jadi akurasinya 75%, presisinya 64%. Kemudian kita kembali skor akurasi ya ini ya, ada skor. Kelenger ya. Nah terus kepada siapa kita percaya? Terhadap akurasi kah? Apa terhadap presisi kah? Ini tergantung pengambil keputusan begitu ya. Nah kalau kita lihat sekilas, untuk data ini mungkin kurang bagus gitu ya, mungkin ya, akurasi 75%. Nah kalau ingin meningkatkan akurasi bagaimana? Nah nanti harus ngoprak programnya atau parameternya. Ini apa lagi? Ya ini tentang bagaimana ROC value ini meningkat gitu ya di sini ya. Ini kita lihat konvergensi dari sisi konvergensi. Ya, sebetulnya sudah menuju konvergensi. Saya tidak mau banyak katakan karena tidak saya pelajari gitu ya. Nah, ini contoh-contoh saja, selebihnya kalau kita menggunakan masing-masing artinya secara terpisah. Kalau tadi kan digabung nih gitu ya. Saya ingin mencermati masing-masing supaya saya bisa tahu mana sih ya nilai untuk masing-masing model, prediksi masing-masing model gitu ya. Kemudian nanti digambarkan seterusnya. Kemudian ini kalau confusion matrix untuk terhadap gradient boosting classifier bagaimana dicermati begitu. Dan ini hasil regresinya dengan gradient boosting. Ini mana nih? Tarat. Ya. Oke. Nah, ini contoh. Learning rate. Ya. Di gradient boosting classifier itu ada namanya learning rate. Laju belajar. Nggak enak kan? Bahasa Inggris aja ya. Learning rate. Jadi ada parameter learning rate yang kemudian saya mainkan gitu ya. Untuk penelitian kayak gitu ceritanya. So, jadi go to gradient boosting classifier, what are the parameters, and then we are learning for that parameter, and then play with this one parameter, and play iteratively for this, and then we got this one, accuracy-nya, bla bla bla. Kemudian berdasarkan learning rate-nya, maka gitu ya, terus nanti ada diskusinya. So, ini mencermati di situ, bla 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 bla. Ini korelasi, yes, korelasi ini paling gampang untuk dilihat. Ini dan masih banyak lagi, yes, plot ROC-nya, masih banyak gitu ya. Well, itulah kira-kira mainan dengan data. So semoga menikmati ya Daniel, saya kira itu saja ya Daniel. Boleh Bu. Ya, sedikit tambahan soal. Gimana? Boleh tanya sedikit Bu? Boleh, silakan Pak. Ya Pak. Tadi kan hasil akurasinya mirip-mirip ya Bu ya. Kalau menurut Bu Hana mengartikan hal itu bagaimana Bu? Nah kalau saya karena angka itu mirip-miripnya karena dia signifikan gitu ya. Signifikan, perbedaannya signifikan. Jadi selisih 0,001 mungkin perlu diperhatikan. Itu.
Ya kan? Kalau jadi di tempat yang lain secara statistik kan kalau mirip-mirip itu tidak berbeda secara signifikan gitu kan ya. Ya monggo. Ya monggo gitu. Tapi kira-kira seperti itu. Gitu. Pulang yuk ngantuk. Wih, Pak Surya minta pulang, aku udah sampai rumah. Nah, jadi kenyataannya begitu Pak. Di beberapa kasus data-data itu akurasi mirip-mirip, tapi toh tetap dipandang apa namanya, dipandang signifikan Pak, berbeda gitu. Benar ya. Ini di rumah. Kira-kira gitu Pak. Ya, terima kasih Bu. Jadi menurut saya ya, nanti kalau ingin angka akurasi itu akan dicek secara statistik, pocket gitu ya, melupakan itu data dari mana, anggaplah angka-angka itu adalah daftar bilangan yang kemudian diuji secara statistik bahwa itu berbeda atau tidak ya, seperti itu. Hujan gitu ya, dan lagi. Ya, sedikit tambahan mungkin dari saya, ini pengalaman aja sih. Misalnya tadi itu kita harus tahu ketika kita hitung akurasi, kita ambil siapa untuk menghitung, karena kan misalnya kayak regresi aja tuh untuk mengetahui nilai regresi itu bagus tuh kan ada R2 score, ada siapa lagi, ada p-value, ada F untuk melihat, untuk mengevaluasi ya. Nah kalau kita cermati tadi tuh ada beberapa, kalau misalnya setelah data divalidasi itu kan nilai skornya diambil dari validation score model. Jadi dari validation score model, nah diambil nilai skornya itu sebagai tingkat akurasi. Nah itu kenapa evaluasi itu nggak cuma satu Pak. Jadi evaluasi itu bukan cuma soal skor. Kalau memang cuma pengen tahu aja mana yang lebih bagus berdasarkan validasinya, ya udah berarti langsung ambil R2 score aja yang lebih besar siapa, udah itu yang paling baik. Tapi kalau misalnya mau lihat, karena kita ini bekerja dengan waktu, pengen tahu siapa yang lebih cepat, nah itu ada pertimbangan. Itu kenapa tadi Bu Hana ikut menjelaskan juga, menghitung learning rate, menghitung ROC ya, melihat kurva ROC-nya. Nah itu semua adalah salah satu teknik dari mengevaluasi model. Sehingga nanti keputusannya bergantung kebutuhan kita carinya yang mana. Kayak gitu, mungkin sedikit tambahan aja Bu. Oke Mas. Ya, minggu depan janjian katanya Mas Taufik mau sharing kan? Ya Bu, hari Selasa ya. Oke, sip, hari Selasa siap ya. Nanti kita bikin kayak berita acara untuk kerjasama antar KSW fakultas saja biar gampang. Kalau KSW kan harus sampai Prodi. Ya kayak Rektor, semacam berita acara. Hah? Gimana? Ya betul Bu. Betul. Prodi. Ya enggak apa-apa. Prodi fakultas. Ya. Fakultas kalau dekannya oke ya fakultas, kalau enggak ya berprodi, fine gitu ya. Mana mahasiswanya Mas Taufik kalau enggak ada? Nurosi ini ya? Ada Ahmad Fariski. Ya, ini kebetulan saya cuma share ke satu kelas saja yang data mining. Kalau yang sistem cerdas kayaknya agak kurang pas karena materinya saya bedakan Bu antara yang sistem cerdas sama yang data mining biar nggak double. Ya nggak ketumpuk sekalipun beririsan ya. Iya. Boleh, ini basicnya. Nanti kalau pas AI boleh nanti di-join di kelas AI itu ya. Iya. Saya kira itu Daniel. Kami juga. Ya Bu. Hanya menginformasikan sih ini sedang dikembangkan, harapannya bisa masuk sampai deep learning. Ya gitu. Jadi kami tuh tetap update kayak temanya supaya bisa sharing bareng-bareng dengan teman-teman. Terima kasih Bu Hana yang sudah meluangkan waktu, berbagi bahan dengan kami. Yes, oke, senang semua bisa mengikuti, semoga bermanfaat. Ketemu besok dengan ide yang sama, pernik-perniknya, tapi Daniel juga membagi Atantia dan saya gitu ya. Idenya sama. Jadi kalau Taufik ingin bergabung itu boleh lihat dengan mahasiswa
Tapi idenya sama kok, hanya datanya dari oil gitu ya. Data dari minyak kayu dan tapi terus. Oke, gitu. Terima kasih. Selamat malam. Senang bertemu. Selamat istirahat. Pak Taufik, Pak Heri, Pak Rio, dan teman-teman mahasiswa 2021 jangan lupa absen ya di siasat. Baru 3 orang. Oh, yes, sip. Itu ya, sampai bertemu Kak. Selamat malam. Selamat malam. Semangat Heri, Pak Rio. Selamat malam. Semangat Pak Taufik. Terima kasih Mas Ahmad Faris. Terima kasih. Terima kasih Kak, Bu Hana. Ya, Pak Yedi. Ya, siap. Kita tutup. Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, aku lari jemput Pak Surya ya pakai mobil. Siap. Dia bawa sepeda, dia bawa sepeda. Oh, pantas. Ya, Bu.